dengan malaikat-malaikatmu di surga. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh Elohim Tuhan kami. Yang kami sembah kami muliakan dalam Yesus Al-Masih dan Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, Amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, ini senang sekali. Saya sangat diberkati dengan semangat daripada tim worship leader dan pemain musik juga, anak-anak tadi yang menarik. Sekali diberikan tepuk tangan. Luar biasa. Ini saudara sekali saya menyampaikan firman Tuhan di Solo ya. Dan saya sangat bersuka cita dapat tiba di tempat ini. Tadi pelayanan dari Salatiga, dari Semarang pagi, Salatiga tadi ibadah jam 12, dan di Solo lanjut jam 5. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau kita saya semangat sekali melihat Bapak Ibu saudara-saudara nanti di bawah pengembalaan Bapak Yohanes Jatiko. Kita sama-sama bersemangat di dalam Tuhan, dan kita percaya semangat itulah yang menjadi kekuatan bagi. Amin. Satu judul yang akan saya sampaikan, kita bagikan bersama pada hari ini adalah Finding Strength in the Midst of Challenges. Ya, menemukan kekuatan di tengah banyaknya tantangan. Selama kita hidup pasti ada tantangan. Sehingga kalau ada orang berkata, kapan tantangan selesai, kapan masalah ada selesai, masalah selesai ketika kita sudah tidak hidup lagi. Tetapi bukan permasalahan apapun yang menjadi tantangan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menemukan kekuatan untuk menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga tadi menggelitik di saya tadi apa yang disampaikan positif tadi, yang slow living. Ya, slow living sebenarnya kalau menurut Paulus, dengan anugerah yang dia terima, dia semakin giat bahkan bekerja lebih keras dari banyak orang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita akan menikmati setiap kehidupan kita sekalipun banyak tantangan. Digambarkan seperti seekor raja wali. Raja wali ketika dia sudah mulai akan mengerti akan kehidupan sebenarnya dari real life, maka saat hidup akan melemparkannya dari sebuah ketinggian. Dan anak raja wali itu akan mulai merasakan yang namanya bagaimana kencangnya angin, bagaimana berada di ketinggian sedang menuju ke bawah. Dan di sanalah anak raja wali itu akan mulai mengembangkan sayapnya dan mulai mengepakkan sayapnya sehingga dia dapat naik mengatasi angin, mengatasi badai. Banyak tantangan, ada tantangan, tetapi bagaimana dia menemukan kekuatan di dalam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Mari bangkit berdiri, kita akan baca. Kita ikrarkan firman Tuhan ini, dan firman ini adalah powerful sekali bagi kita semuanya. Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti raja wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang setuju tepuk tangan kemuliaan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diperbaharui kekuatannya, akan naik dengan sayap seperti raja wali. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Hari-hari terakhir ini rasanya cepat sekali. Bagi saya secara pribadi, kemarin minggu rasanya sudah hari Minggu lagi. Kemarin Agustus, sekarang sudah September, besok sudah Oktober. Banyak orang mengatakan bahwa perubahan zaman itu sangat cepat dan orang harus bisa mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak terlindas oleh zaman. Dan ketika mengikuti segala sesuatu kegiatan rutinitas, seringkali kita menjadi lesu, seringkali kita menjadi lelah, menjadi apa ya bahasanya,
very tired. Ya, bahkan kita burn ya, merasa burning, merasa kita burn out. Tetapi satu jalan yang diberikan oleh firman Tuhan, orang yang menanti-nanti Tuhan diperbaharui kekuatan. Kemarin ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, selesai doa pagi jam 4:30 pagi sampai jam 6 saya start kembali lagi melihat laptop saya mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang luar biasa, sepanjang hari itu telepon tidak berhentinya berderi karena saya sekalian mengurus pekerjaan kantor. Sampai istri saya bilang, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sudah berapa jam duduk? Mungkin perkiraan sudah 7-8 jam duduk hanya untuk mempersiapkan membalas segala sesuatu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, sebagai seorang manusia, kita mempunyai keterbatasan fisik. Itu bisa menjadi lesu dan kita bisa menjadi lelah. Tetapi saatnya bagi kita adalah untuk beristirahat. Dengan apa? Beristirahat dengan kita datang untuk menyembah Tuhan. Dengan kita berdoa, lalu kita akan merasakan ada suatu pembaharuan dalam hidup kita. Ada satu lagu, Come Holy Spirit. Saya cari dari ini. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada Roh Kudus di hati kita. Amen. Tapi kita merindukan Holy Spirit, Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ketika saya mengalami letih, lesu yang berat sekali dalam hidup saya menyanyikan lagu dan saya menangis, Bapak. Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau. Roh Kudus datanglah dengan kuasa dan kekuatan. Roh Kudus datanglah dengan cara-Mu yang ajaib. Amin. With your own special way. Yes. Banyak terkadang persoalan-persoalan, masalah-masalah yang membuat kita buntu di kepala. Masalah satu belum selesai, sudah ada masalah lain. Rasanya kita itu seperti menggila. Bertubi-tubi ada masalah. Dan disitulah kita membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan kita refreshing, memberikan kita penyegaran yang baru.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Amin, amin. kekuatannya akan senantiasa diperbaharui dengan kemuliaan Allah. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your outstretched hand. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penting bagi kita to know your God, mengerti siapa Tuhan. Tidak hanya di situ, tetapi to know yourself, mengerti siapa engkau dan mengerti siapa musuhmu. You know your God, you know yourself, you know your enemies. Ini sangat kita perlukan untuk kita dapat menemukan kekuatan, finding strength in the midst of challenges in our life. Menemukan kekuatan di tengah-tengah banyak tantangan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan mengajarkan ilmu silat. Ya, saya tahu di sini banyak pemain silat, ya. Bukan silat lidah, ya. Tirukan saya. Know your God. Boleh pakai kuda-kuda. Wah, terserah. Wah, know your God. Kelingan ya. Know yourself. Know your enemies. Wow, keren. Ayo, Help me. know your God. Know yourself. Know your enemies. Sekali lagi. Know your God. Know yourself. Know your enemies. Kalau enemies banyak bisa begini. Wah, macam-macam. Ya. Segar semua, sehat. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Know your God, know yourself, know your enemies. Ada sebuah analisis yang namanya analisis SWOT, di mana yang pertama S itu adalah strength, kekuatan kita. If you want to know who your God, you know your strength. Ketika engkau mengerti siapa Tuhanmu, engkau mengerti kekuatanmu. Karena apa? Kekuatan kita adalah Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita yang percaya anak. Itu adalah kekuatan yang terutama di dalam hidup kita. Ada Yesua, ada Yesus Kristus, ada Yehosua di dalam diri. Itu adalah kekuatan. Tetapi sebagai manusia, kita mempunyai yang namanya kelemahan, weakness. Kita mempunyai kelemahan. Yang mengerti kelemahan saya paling banyak adalah istri saya. Bapak Ibu, yang mengerti kelemahan kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin saya orang yang gampang marah, saya orang yang cerewet. Bahkan anak-anak berkata, kok papa cerewet sekali, mama kok cerewet sekali. Mungkin kita orang-orang yang gak sabaran, kita orang-orang yang bawel, kita mempunyai banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu merupakan kelemahan. Dan setidaknya ada beberapa jenis kelemahan. Yaitu pertama adalah keinginan daging, itu adalah kelemahan kita. Yang kedua adalah ego kita, pride kita yang terlalu tinggi, itu adalah kelemahan kita. Yang ketiga, pelanggaran kita adalah kelemahan-kelemahan yang membuat kita gampang untuk diserang atau dijatuhkan oleh lawan kita. Tetapi Bapak Ibu, dengan you know your God, engkau mengerti Tuhan, engkau datang menyembah kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Yahweh, menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya diperbaharui. Sehingga ketika ada ancaman, ketika ada hal-hal yang mengganggu, engkau mengerti bagaimana kelemahanmu dan tanggapanmu terhadap ancaman itu. Sehingga kita dapat menggunakan peluang
kita dapat mengambil peluang-peluang yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Kita tidak terlalu panjang berjalan seperti bangsa Israel di padang gurun yang harusnya bisa beberapa puluh hari atau beberapa bulan, akhirnya menjadi beberapa puluh tahun. Karena apa? Banyak kelemahan-kelemahan yang oleh karena ancaman membuat mereka seakan-akan berputar-putar di padang. Pagi hari ini, malam hari ini, sorry. Know yourself. Coba sadari apa yang menjadi kelemahanku selama ini. Apa yang menjadi kelemahanku selama ini ya Tuhan? Tanya dirimu. Karena kalau kita tanya kepada orang lain, isinya takut dikritik, benar? Tapi kalau kita menyadari auto self correction, kenali diri, supaya kita akhirnya ketika kita mengenali musuh kita mendapatkan kemenangan. Dan kita dapat belajar, learn from yesterday, belajar dari masa lalu, dari kemarin, live for today, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok, hope for tomorrow. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kisah perjalanan hidup ini juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang penuh susu madu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan menelusuri padang gurun yang cuacanya ekstrim, banyak tantangannya, banyak musuh-musuhnya, ada satu bangsa yang menyerang mereka ketika mereka dalam keadaan letih dan lesu. Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Bisa satu orang membacakan buat kita? Silakan. Ada yang bisa membaca? Tidak? Ya, bisa. Silakan dibaca. Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Ya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bagaimana mereka mendatangi engkau di jalan dan menyerang barisan belakangmu, yaitu semua orangmu yang lemah di garis belakang ketika engkau letih dan lesu, dan orang Amalek itu tidak takut kepada Elohim. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah barisan itu, yang kuat itu ada di depan, sementara yang lemah itu untuk mendapatkan perlindungan, mereka ada di bagian belakang, supaya bisa mengikuti yang di depan. Tetapi yang terjadi adalah orang Amalek mendatangi bangsa Israel pada saat itu ketika mereka dalam perjalanan itu dan mereka merasa letih dan lesu. Dan orang Amalek itu menyerang barisan belakang, yaitu orang-orang yang sudah lemah. Ini adalah suatu gambaran Bapak Ibu, bahwa musuh kita itu, si jahat itu, iblis itu, akan mencoba menyerang, akan mencoba masuk ketika engkau merasa letih dan lesu. Misalnya Bapak Ibu, orang itu paling akan gampang marah ketika dalam keadaan apa? Gak punya uang. Lapar dulu ya. Lapar karena dalam keadaan tidak punya uang ya. Urusan kampung tengah tidak bisa ditawar-tawar dong, nah, gitu ya. Kalau disinggung sedikit pasti Marah. Ini adalah taktik daripada si jahat, yang ketika engkau letih dan lesu, bukan gampang diserang. So, ini dialami oleh Tuhan Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu iblis datang dan berkata apa yang pertama? Engkau lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Ketika dalam keadaan ini menjadi gambaran manusia dalam keadaan letih dan lesu, godaan itu paling gampang datang. Ketika kita ada di tempat ini beribadah, memuji Tuhan, semangat rohaninya, tidak akan gampang diserang musuh. Tapi ketika kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya, ketika banyak persoalan mulai datang, hati-hati. Ketika engkau letih dan lesu, maka seperti orang Amalek itu menyerang masuk dari orangmu yang lemah.
Mungkin ada bagian keluarga kita yang lemah diserang. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin keluarga kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. 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 Ketika engkau lelah, come Holy Spirit, I need you. Restore, recharge, refresh. Itu akan membuat kita dapat terus berjalan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mempunyai kelemahan, dan kita hari ini harus berpikir kelemahan apa yang kamu miliki, dan karena kelemahan itulah yang membuatmu akan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, Tuhan Yahweh, berjaga-jagalah di pintu mulutku. Banyak orang kelemahannya di mana? Banyak orang tersakiti karena mulut, karena ucapan kita. Banyak orang merasa hal-hal yang tidak sesuai karena apa? Yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berhati-hati. Bahkan lidah kita dikatakan kecil tapi dapat mengendalikan, seperti nahkoda kapal yang dapat mengendalikan kapal yang begitu besar, seperti api kecil yang dapat membakar sebuah hutan yang besar. Kelemahan apa yang engkau miliki pada saat ini? Itulah yang seharusnya membuatmu semakin dekat kepada Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan, aku punya kelemahan ini, Tuhan. Aku orang yang tidak sabaran, Tuhan. Aku mau, Tuhan, hatiku dibentuk, jiwaku dipulihkan, supaya aku menjadi orang yang sabar, orang yang tabah. Dan ketika akhirnya kita menjadi orang yang sabar dan tabah, semua karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Kita mungkin mempunyai pergumulan-pergumulan yang kita mungkin gampang stres, tidak tahan terhadap tekanan. Datang kepada Tuhan. Kelemahan itulah yang membuat kita seharusnya semakin dekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang mendasari Mazmur mengatakan berjaga-jagalah pada pintu mulut. Tapi saya yakin dan percaya ini adalah satu gambaran metafora bagi kita semuanya, Bapak, bahwa banyak kelemahan-kelemahan yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. We know ourselves because we know our God. Dan dalam mendapatkan kekuatan, kita membutuhkan tindakan belajar 3C. Yang pertama adalah confidence. Katakan sama-sama confidence. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah kekuatan yang perlu kita dapatkan, kita punya untuk menghadapi tantangan. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. Artinya adalah Tuhan Yesus, Yesua adalah sumber kekuatan di dalam hidupku. Amin. Kita lihat ketika Daud menghadapi Goliat, Daud sudah diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Tetapi Daud tidak serta-merta menjadi raja yang besar. Dia diperhadapkan dengan Goliat. Dia diperhadapkan dengan banyak pertempuran. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Engkau mendatangiku dengan pedang dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan Yahweh, Tuhan semesta alam. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Katakan kepada masalahmu, aku akan menghadapi semuanya, bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, tetapi aku akan menghadapi semua dengan satu nama yang berotoritas
nama yang berkuasa, Yeshua HaMashiach. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yusuf untuk mendapatkan mimpinya, di mana bintangnya bersinar lebih terang daripada bintang-bintang yang lain, dan kumpulan gandumnya itu berdiri tegak, sementara gandum-gandum yang lain roboh sujud menyembah kepada gandum. Dia tidak serta-merta mendapatkan kedudukan yang enak di hidupnya. Dia menghadapi yang namanya gelapnya sumur. Dia menghadapi yang namanya gelapnya penjara, pengkhianatan, dilupakan, dikhianati, diperbudak, bahkan difitnah. Tetapi itu membuatnya semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai confidence, dia mempunyai rasa percaya diri. Mimpiku pasti menjadi kenyataan. Miliki rasa percaya diri, confidence. Amsal 14 ayat 20 berkata, dalam takut akan Yahweh ada kepercayaan yang kuat, dan tersedia tempat perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Yahweh ada kepercayaan yang kuat, confidence. Dalam King James Version dikatakan, in the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. Ada perlindungan bagi anak-anak, ada pembelaan bagi anak-anak. Kira-kira 7 tahun lalu terjadi tsunami di Palu. Kita tahu Palu adalah kota yang terletak di pinggir laut. Dia adalah Palu laut. Dan pada saat itu kami banyak melakukan pengiriman barang ke Palu melalui kontainer. Biasanya kalau ke sana namanya di daerah, jadwal kapal itu kebanyakan meleset, mundur. Tetapi yang luar biasa pada saat itu, ketika kami melakukan sebuah pengiriman, kami mengirim mebel punya orang karena kami di perusahaan transportasi. Dan pada saat itu kapal sudah menuju ke Palu, pelabuhan Pantoloan namanya. Dan yang luar biasa, jadwal kapal pada saat itu bisa on schedule. Saya senang sekali. Dan pada sore hari menjelang malam dikabarkan pelabuhan dan kota Palu lumpuh total. Bahkan banyak orang mati terseret oleh tsunami. Yang saya pikirkan adalah, wah, barang sudah dibongkar. Setidaknya pelabuhan pasti basah kuyup, jangan-jangan kontainernya kintir. Pernah lihat Bapak Ibu kontainer kintir ya? Wah, selama 3-4 hari tidak ada komunikasi, putus komunikasi. Kita hanya bisa update lewat televisi ataupun media sosial, orang-orang reporter yang kesana. Tetapi saya punya kepercayaan yang kuat. Tuhan, apa yang bisa dikerjakan adalah anugerah-Mu, dan aku percaya apa yang kami kerjakan ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Itu yang menjadi confidence saya, strong confidence saya. Tapi tidak ada komunikasi selama 3-4 hari. Wah, saya tetap berpikir sebagai manusia, Bapak Ibu. Wah, ini bagaimana? Yang punya barang biasanya rewel, gak mau tahu. Pokoknya barang dikirim bagus, terima bagus. Dan hari yang keempat, yang luar biasa, saya ditelepon, Pak Yohanes, kontainer kita aman. Wah, lega rasanya di hati saya. Karena ketika kapal bongkar pagi, siangnya langsung kita naikkan ke atas truk, dan truk kita masuk ke parkiran yang cukup jauh dari pelabuhan, masuk ke garasi kita. Dan pada sore hari terjadilah tsunami.
Wah, saya merinding Bapak Ibu. Melihat di televisi itu alat-alat di pelabuhan itu namanya gantry crane yang gede-gede itu semua sudah roboh. Tetapi ini Bapak Ibu, dalam takut akan Tuhan, takut akan Dia, ada strong confidence. Tersedia tempat perlindungan bagi anak-anak. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, ada perlindungan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan dilayakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ini ada sebuah kisah di mana ada dua orang buta yang berteriak. Sementara Yesus berjalan melewati tempat itu, dua orang buta mengikutinya dengan berteriak-teriak dan berkata, "Kasihanilah kami, ya putra Daud." Setelah Yesus tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatangi dan Dia berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Aku sanggup melakukannya?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Kemudian Dia menjamah mata mereka dan berkata, "Terjadilah padamu sesuai dengan iman." Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan pertama adalah, "Kasihanilah kami, ya putra Daud." Putra Daud itu sama artinya adalah seorang raja. Kasihanilah kami, ya raja, yang bisa memberikan kami perlindungan dan memberikan apa yang kami inginkan. Tetapi yang kemudian terjadi adalah ketika Tuhan Yesus tiba di sebuah rumah, Dia berkata, "Percayakah engkau bahwa Aku sanggup melakukannya?" Mereka berkata bukan lagi ya putra Daud, tapi mereka berkata ya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah yang mempunyai kehidupan kita. Hidup mati kita ada dalam tangannya. You are my master. Di sini kita lihat Bapak Ibu, sesuatu iman percaya sekalipun belum melihat, percaya sekalipun belum menjadi kenyataan. Karena ketika mereka berteriak-teriak, "Kasihanilah kami, ya putra Daud," saat itu mereka masih buta. Tetapi ketika Tuhan kembali menanyakan, "Apakah kamu percaya bahwa Aku sanggup melakukannya?" Mereka berkata, "Ya Tuhan, yes my master. Ya Engkau yang mempunyai kehidupan. Aku percaya Engkau sanggup melakukannya bagiku." Pergumulan apa yang mungkin saat ini engkau belum melihat jawabannya, percayakah engkau Yesus sanggup melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku raja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kemudian Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Terjadilah padamu sesuai dengan iman." Sekali berikan tepuk tangan. So, the mostly important words you can say to yourself, tiga kata yang engkau dapat katakan kepada dirimu adalah yes I can. Sama-sama katakan yes I can. Saya dapat melakukannya. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan saya. I know my God.
know your God. Sehingga engkau dapat berkata, yes I can. Ketika engkau dapat berkata, yes I can, engkau akan dapat berkata kepada sebelahmu, yes you can. Yes, you can. Ya dong. Yes you can. Yes you can. Dan akhirnya kita bisa menjadi yes we can. Yes, you can. Bukan bikin jalan-jalan ya. We can, kita pasti bisa. Amin. Ya, karena kita tahu, we know our God. Bukan hanya yes I can, tetapi yes I will. Katakan sama-sama, yes I will. Kita baca sekali lagi, yes I can and yes I will. 1, 2. Yes I can and yes I will. Amin. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Saya bisa dan saya pasti meraih mimpi saya. Saya pasti bisa lepas dari masalah saya. I will free. I will be success. Amen. I will be healed. Aku akan disembuhkan. Amen. Aku tidak mau lagi dalam keterpurukan. Aku tidak mau lagi dalam kemiskinan. Yes. Aku akan dibebaskan karena aku tahu Tuhanku maha besar. Makmur. Yes, I can and yes, I will. Ini yang luar biasa dari dua orang muda ini. Ya. Dia belum mendengar, tapi dia percaya. Karena dia mengaku Yesus itu bukan hanya raja, tetapi Yesus itu juga adalah Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita hanya bicara hanya seorang raja, hanya bercerita tentang aturan, bercerita tentang perlindungan. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, dialah the owner of my life. Karena ketika dia yang memiliki hidup saya percaya bukan hanya saya bisa, tetapi saya pasti menjadi seperti apa yang menjadi iman saya. Amin. Amin. Kalau menghadapi pergumulan Bapak Ibu, jangan tawar hati. Banyak orang di gereja bersemangat, kita diberkati, amin. Kita sukses, amin. Tapi dalam keadaan kenyataan di lapangan, banyak orang tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika engkau kecil hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Siapa di sini yang sering begini di rumah? Enggak. Sudah ada sekarang. Aduh, banyak masalah ya. Sudah selesai, sudah ada lagi masalah lagi ya. Ini banyak dialami oleh banyak orang. Dan inilah yang mengakibatkan lebih dan musuh. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati. Kalau tawar menawar itu bisa di pasar. Ya? Pasar apa di sini yang paling murah? Pasar Legi. Pasar Legi, ya, Legi tenang, ya, bisa tawar menawar, ya. Kalau di supermarket nggak bisa tawar, nggak bisa, ya. Harus sesuai harga, hadapi, ya. Paling nunggu diskon, ya. Jangan tawar. Katakan sebelah kanan kiri, jangan tawar hati. Pada masa kesesakan, jangan tawar hati. Loh, ini yang terjadi kepada orang Israel, Bapak Ibu. Ketika barisan Tuhan itu sudah letih dan lesu, datanglah orang Amalek, roh Amalek ini mengganggu barisan yang lemah, sehingga apa? Tawar hati. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika kita tidak tawar hati, sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan, akhirnya dapat kita lakukan. I cannot do it. Next time. Menjadi I can do. Saya dapat melangkah lebih tinggi. Saya dapat melangkah menyeberang lagi. Next step lagi, next level. I can do it. Kalau engkau tidak tawar hati ketika engkau menghadapi kesesakan. Karena setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita,
itu untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih maju. Amin. Amin. Jadi jangan norak. Orang tidak suka proses, sukanya apa? Protes. Tidak suka proses, sukanya protes. Firman Tuhan berkata ketika ada proses, jangan tawar hati. Sehingga ketika engkau berpikir aku tidak dapat melakukannya, I cannot do it, menjadi I can do it. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Paulus memiliki rasa percaya diri sehingga tidak takut menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan. Ada yang mau membaca buat kita? Silakan. Silakan membaca. Gak kelihatan? Oh, silakan ya. Silakan Pak. Supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasa. luar biasanya pewahyuan itu, maka di dalam luar diri, di dalam di dalam daging yang telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, supaya ia mengacau aku sehingga sehingga aku jangan meninggikan diri. ya ayat 8 sampai Mengenai hal itu, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkannya daripadaku. Tetapi Dia berfirman, cukupkanlah anugerahku padamu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan dan penghinaan, dalam kesusahan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab itu aku lemah. Ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Amin. Ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat, supaya kuasa Kristus nyata menaungi. Kita semua punya kelemahan. Kelemahan kita itulah yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, yang seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat, supaya kuasa Kristus nyata menaungi. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuan, tapi karena ada kuasa Kristus. Anugerahnya cukup bagiku. Amin. Amin. Paulus akhirnya memiliki rasa percaya diri sehingga tidak takut menghadapi berbagai tantangan, sekalipun dia punya kelemahan. Dia berkata, ketika aku lemah. Ini hebat loh orang rendah hati. Dia berkata, aku tidak pernah lemah, kuat selalu mengarangi karang kapal. Aku orang yang kuat. Siapa yang seperti gue? Gak ada. Gak kayak gitu. Aku mengalami cambukan, aku mengalami terkatung-katung di laut. Dia tidak berkata seperti itu. Tapi dia berkata apa? Ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Dia datang kepada Tuhan supaya kuasa Kristus nyata menaungi. Karena dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu disempurnakan dalam hidup. Yang kedua, untuk menemukan kekuatan dalam menghadapi tantangan, miliki yang namanya conviction, keyakinan. Katakan sama-sama conviction. Conviction. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu. Apa yang datang? Pak, silakan. Ya, Pak. Petrus. Ya, Pak Petrus. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Ini saya imani dan saya aminkan. Amin. Tuhan sanggup mengatur segalanya karena Dia adalah the way maker. Bisa lagu ini? Dia adalah the miracle worker. Dia adalah promise keeper. Light in the darkness. He is my God. Way maker. Kita mau berdiri. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Miliki keyakinan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, karena Dia adalah the way maker, the miracle worker, promise keeper. Maka ketika kita mengalami kegelapan, He is the light in the darkness. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Masihi. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah cerita yang ingin saya bacakan buat kita. Mungkin beberapa dari antara kita pernah membaca ini atau mendengarnya dari sebuah kisah nyata. Dr. Mark adalah seorang spesialis penyakit kanker yang terkemuka. Dan dalam perjalanan menuju sebuah konferensi untuk menerima penghargaan karena riset yang dia kerjakan, dan dia sangat bersemangat dan ingin cepat-cepat tiba di sana karena dia telah bekerja keras untuk risetnya dan merasa layak untuk menerima penghargaan. Tetapi dalam perjalanan, ketika 2 jam setelah pesawatnya tinggal landas, pesawat itu harus mendarat darurat di bandara terdekat karena kerusakan teknis. Lalu akhirnya pesawat itu mendarat di sebuah kota kecil dan dia ingin tetap melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil. Dia tidak tahu daerah itu, tapi dia ngomong sama resepsionis di bandara bahwa aku akan menyewa sebuah mobil dan melanjutkan perjalanan. Dan diperkirakan perjalanan tinggal 4 jam lagi dari lokasi tersebut ke tempat konferensi di mana dia akan menerima penghargaan atas riset yang sedang dia lakukan. Kemudian dia membawa mobil tersebut, tetapi setelah dia berangkat, tiba-tiba di tengah jalan terjadi cuaca buruk karena sebuah badai. Hujan yang terus turun menyulitkannya untuk melihat. Dan akhirnya dia melewati belokan yang seharusnya dia belok, tapi akhirnya dia lurus. Dan akhirnya dia semakin jauh. Setelah 2 jam berkendara, tidak ketemu jalannya, dan akhirnya dia tersesat karena juga angin badai yang besar pada saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tanda-tanda kehidupan atau penduduk setempat. Setelah beberapa waktu dia menjumpai sebuah rumah tua, dan dengan sedikit merasa putus asa dan kecewa, ia akhirnya keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah tersebut. Keluarlah seorang ibu dan membukakan pintu itu. Lalu Dr. Mark menjelaskan tentang masalahnya, dan akhirnya dengan senang hati wanita tersebut
menerima dia, membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Lalu Dr. Mark meminta kepadanya apakah dia punya telepon untuk memberitahukan tempat konferensi dilakukan, dia tidak dapat hadir. Lalu wanita itu berkata bahwa dia tidak memiliki telepon ataupun peralatan elektronik lainnya. Dan dia hanya berkata, kami adalah keluarga yang sangat sederhana. Lalu wanita itu membuatkannya makanan dan teh hangat. Dan sebelum mereka makan dan minum teh itu, wanita itu mengajak Dr. Mark untuk berdoa. Tapi dia berkata bahwa sambil tersenyum, dia berkata bahwa saya tidak perlu berdoa karena saya merasa kerja keras saya lah yang membuat saya dapat seperti saat ini. Dan engkau silakan teruskan berdoa. Lalu wanita itu melanjutkan doa. Sambil duduk dan menikmati tehnya, Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa di keredupan cahaya lampu lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampaknya seperti tempat tidur bayi yang kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, dia segera melanjutkan dengan doa lainnya. Dan akhirnya Dr. Mark merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan. Saat dokter mengambil kesempatan untuk berbicara, segera setelah wanita itu selesai berdoa, sang dokter bertanya kepada wanita itu apa sebenarnya yang dia inginkan dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya. Ia lanjut bertanya tentang seorang anak di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang didoakan oleh wanita. Wanita itu tersenyum getir dan berkata bahwa anak itu adalah anaknya yang sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang. Dan hanya ada satu dokter, namanya Dr. Mark, yang dapat menyembuhkan. Namun wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark, dan apalagi Dr. Mark itu tinggal di kota lain yang jauh. Wanita itu berkata, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku, tapi suatu hari Tuhan akan menciptakan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak dapat berkata apa-apa. Akhirnya Dr. Mark berlinang air mata. Ia berbisik, how great is our God. Tuhan itu maha besar. Yes. Dan ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan. Dan semuanya terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga memberinya sebuah kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian waktunya untuk orang-orang yang dalam keadaan susah dan tidak memiliki apa-apa selain doa yang kaya. Ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Amin. Dia adalah the way. Amin. Amin. Bukan lupa. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Dia adalah titik kekuatan. Amin. Dan promise. Amin. Bisa daripada ibu ini. Bagaimana cara Tuhan mengatur segala sesuatunya, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Miliki keyakinan. Itu berkata, sekalipun aku tidak punya harta, tetapi keadaanku tidak akan membuat imanku menjadi lemah. Karena aku percaya janjinya itu ya. Yohanes 16 ayat 33. Semua ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Satu keadaan yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dimasukkan dalam sebuah tantangan, yaitu dapur api. Keyakinan dalam tantangan dapur api. Daniel 3 ayat 17 sampai 26. Sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan
Dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi jika tidak, hendaklah engkau ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Maka Nebukadnezar sangat murka dan raut mukanya pun berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia berkata dan memerintahkan untuk memanaskan perapian 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian dia memerintahkan beberapa orang kuat dari pasukannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika orang itu diikat dalam keadaan mengenakan kasut, jubah, mantel dan pakaian mereka yang lain, ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, karena perintah raja yang mendesak, maka tubuh itu dibuat sangat panas, sehingga nyala api itu membunuh orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu dia segera berdiri dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang terikat ke dalam api itu? Mereka berkata kepada raja, benar ya Raja. Raja berkata, namun aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat, berjalan-jalan dalam api itu, dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak Elohim. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Ia berseru dan berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego keluar dari tengah-tengah api. Suatu tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki yang namanya conviction, keyakinan bahwa Tuhan itu adalah the promise. Amin. 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 Dan Tuhan yang menepati janji-janjinya. Amin. Sekali pun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan takut. Amin. 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 Yes. Dia akan melewatkan. Bahkan dalam perapian sekalipun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Miliki conviction, keyakinan. Know your God. Know your God. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam jiwa. Aku mengerti, aku mengenal siapa Tuhan yang aku sembah. Yes. Amin. Amin. Dia bukan hanya raja, tetapi dia adalah Tuhan. Yesus kasihanilah kami yang percaya. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau percaya? Ya Tuhan, aku percaya. Yang ketiga, confirm, penghiburan dan pegangan. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau bersama. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, ini disampaikan oleh Mazmur dalam Mazmur 23 yang judulnya adalah Gembala Tuhan. Tetapi di Mazmur 22, dari penderitaan menjadi puji-pujian. Di mana di Mazmur 22 dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku ya Elohim? Berapa lama lagi? Aku mengalami hal yang seperti itu. Tapi ketika Tuhan terus bekerja, segala sesuatu Tuhan jadikan baik, akhirnya menjadi sebuah puji-pujian. Lanjutlah ke Mazmur 23. Yahweh adalah gembala yang baik. Amin. Dan di Mazmur 24 dikatakan bahwa dia adalah Raja kemuliaan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami, tantangan yang kita alami, jangan berhenti hanya dalam penderitaan, tapi jadikan itu menjadi sebuah puji-pujian bahwa apa yang Tuhan izinkan, Tuhan akan beri kekuatan. Amin. Miliki penghiburan, confirm. Mazmur 23 1-5. Yahweh adalah gembala, aku takkan kekurangan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak akan menginginkan hal-hal yang lain lagi, karena semuanya sudah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada. Amin.
Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Thomas. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Find strength, temukan kekuatan, temukan janji Tuhan di tengah-tengah banyaknya tantangan. Sekalipun belum melihat, percaya engkau pasti melihat. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, kita akan menemukan kekuatan di tengah banyaknya tantangan ketika kita memiliki yang pertama, confidence. Percaya diri karena kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yesus yang memampukan. Confidence, strong confidence. Fear in the Lord is strong confidence. Yang kedua, kita akan menemukan kekuatan di tengah banyaknya tantangan ketika kita memiliki keyakinan, convince, yang kuat. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Seperti cerita daripada ibu tadi, yang akhirnya bagaimana Tuhan atur segala sesuatu untuk kebaikan, menjawab doa-doa bagi orang yang percaya. Yang ketiga, kita akan menemukan kekuatan di tengah banyak tantangan ketika kita mengalami comfort, penghiburan, kenyamanan, dan Tuhan berkata, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ketika kita tahu we know